Assalamualaikum, annyeonghaseyo, swadikha. Selamat datang kembali di channel aku, Asmi Nurais. Karena aku udah janji sama diriku sendiri buat bikin channel ini lebih bermanfaat, aku bakal lebih banyak bikin konten edukasmi kayak gini yang ngebahas seputar kesetaraan. Nah, dan kali ini aku bakal bahas tentang apa itu feminisme. Sebenarnya alasan bikin video ini adalah kegelisahanku ngelihat teman-temanku yang menurutku mereka ini seorang feminis, tapi ketika ditanya mereka kayak ragu atau bahkan takut gitu, langsung kayak defense gitu. Enggak, gue bukan feminis, atau enggak enggak kok, gue tidak melabeli diri sebagai feminis gitu. Sebenarnya tidak ingin melabeli diri dengan sesuatu itu sah-sah aja sih, wajar-wajar aja. Cuman yang aku sayangin ketika ditanya apakah lo seorang feminis, itu tuh kesannya kayak istilah feminis ini tuh kayak negatif banget gitu, kayak serem banget gitu kan. Nah, oleh karena itu aku tuh nyari tahu bener nggak sih emang menakutkan itu kan. Menurut Musdah Mulia dalam pengantar buku Muslim Feminis menjelaskan kalau feminisme itu adalah gerakan menentang perlakuan tidak adil dan segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan berbasis gender. Nah, kan dalam agama aku, dalam Islam tuh kan kita kenal konsep tauhid ya, atau monoteisme lah. Ajaran monoteisme ini menuntut kita untuk berketuhanan dan berkemanusiaan dengan benar, ya nggak sih? Maksudnya kayak yang kita kenal sebagai hablum minallah dan hablum minanas itu. Nah, lewat konsep tauhid ini, Nabi itu membebaskan manusia dari perbudakan pada zamannya gitu kan. Jadi beliau tuh mengajarkan kalau sesama manusia itu punya derajat atau posisi yang setara gitu di mata Tuhan. Soal perbedaan suku, warna kulit, gender, jenis kelamin, dan orientasi seksual itu kan udah pasti ada gitu, udah pasti ada yang beda. Itu sebuah keniscayaan. Nah, sadar nggak sih, misi Rasul pada masanya membebaskan para budak, termasuk budak perempuan, itu menjadikan beliau seorang feminis muslim pertama di dunia. Keren. Nah, cuman sayangnya makin kesini tuh banyak umat Islam yang keliru memaknai feminisme dan menganggap si gerakan feminisme ini adalah sesuatu yang bisa merusak akidah Islam gitu. Terus feminisme juga dianggap sebagai perlawanan perempuan terhadap kodrat, permusuhan terhadap laki-laki, pemberontakan terhadap kewajiban rumah tangga. Ya emang sih, seiring berjalannya waktu kan gerakan ini tuh semakin lama semakin berkembang, berubah dari jenis gerakan yang satu dengan gerakan lainnya, terus ada banyak aliran dan segala macam. Tapi ya si core-nya itu tadi, menentang perlakuan tidak adil, diskriminasi, dan eksploitasi kekerasan berbasis gender, itu intinya sebenarnya. Kok feminisme kan datangnya dari barat? Nope. No. Tahun 1250 itu dulu ada Ratu Syajaratu Duri. Beliau adalah seorang sultanah pertama di Mesir. Dan kerennya, dulu itu dia bekas budak dari Turki. Emang karena dia perempuan, dulu kan ya orang belum tahu lah ya feminisme itu apa. Beliau tuh sempat dicemooh pada zamannya, soalnya dia perempuan dan bekas budak gitu. Kok bisa jadi pemimpin gitu kan? Ya namanya juga patriarki, pasti ada yang gitu-gitu deh sampai sekarang. Nah, terus istri pertama Nabi sendiri, Siti Khadijah, dia kan seorang entrepreneur lah gitu kan, kalau zaman sekarang womanpreneur yang kaya raya. Dia punya harta banyak, terus bahkan dia menikahnya baru di umur 40 dan dia yang ngelamar Nabi duluan gitu. Jadi mana nih yang bilang kalau Islam itu menganjurkan nikah muda dan feminisme menentang nikah muda? Tidak ada bro. Istri Rasul aja ngejar karir dulu. Terus di Indonesia dulu zaman kerajaan Majapahit ada ratu pertama, ingat gak? Namanya Tribuana Tunggadewi. Dan waktu zaman kerajaan Kalingga juga ada Ratu Sima, ratu pemimpin perempuan gitu. Jadi kalau bilang feminisme itu datangnya dari barat, ya enggak, itu ada di kita, di negara dari Arab, di mana-mana. Itu tuh udah ada dari dahulu kala. Mana nih yang bilang kalau keistimewaan perempuan itu tinggal di rumah aja? Mana? Berarti kak, kita udah gak butuh feminisme dong. Soalnya kan ajaran agama kita ini udah sempurna. Kalau menurutku ya, justru karena Islam itu agama yang sempurna, jadinya di dalamnya udah mengandung nilai feminisme dari dulu. Iya gak sih? Terus kak, gimana dong dengan feminis yang menginginkan kesetaraan dalam semua hal, termasuk berpakaian dan peran rumah tangga?
Nah, pertanyaan kayak gitu tuh ngingetin aku sama ada di Prancis kalau nggak salah, di mana gitu aku lupa. Ada gerakan yang kayak nuntut kesetaraan berpakaian perempuan dan laki-laki gitu. Kalau nggak salah istilahnya free the perhatiin mulut aku ya, pokoknya gerakan yang bisa bikin perempuan dan laki-laki itu bisa bertelanjang dada di publik gitu. Nah, kalau menurut aku, gerakan-gerakan kayak gini yang mencoreng nama baik gerakan feminisme. Jadi kayak orang tuh menganggap, oh kayak gini nih gerakan feminisme, padahal mah enggak. Jadi itu mah emang gimana ya, mereka mengatasnamakan feminisme tapi untuk gerakan yang menurut aku agak absurd ya, pengen perempuan dan laki-laki berpakaian sama gitu. Padahal ya sebenarnya buat beberapa orang mungkin nggak apa-apa ya kayak gitu, apalagi itu bukan di negara kita. Tapi kan balik lagi, yang namanya nilai itu harus disesuaikan sama konteks budaya setempat. Jadi ya kalau itu ditarik ke negara apa ya, ke Malaysia atau ke kita gitu misalnya, ya pasti kagak bakal masuk ngam. Lagian ya, gerakan telanjang dada di depan publik itu kan kayak mikir nggak sih lo? Ya mohon maaf, kalau cowok dadanya kebentur atau kenapa-napa, ya kan itu kagak bakal jadi calon ASI di masa depan. Jadi ya what? Terus contoh lainnya, waktu itu tuh di Twitter sempat rame banget, ada seleb tweet yang ngepost foto bekal lucu-lucu buat suaminya. Terus entah kenapa banyak netizen yang menghujat gitu, kayak bilang, maunya bikinin bekal, emang suaminya nggak bisa bikin bekal sendiri. Terus kayak gue mikir, lah apa salahnya kalau ada orang yang seneng bikinin makanan buat orang yang dia sayang gitu, terus kenapa dijulitin gitu. Nah, jadi orang-orang yang kayak gini, yang melihat apa-apa tuh kayak lu nggak feminis, itu namanya feminazi ya. Mereka tuh mengaku feminis tapi memahami kesetaraan tuh dengan cara yang salah. Anyway, kesalahkaprahan tentang feminisme ini bakal aku bahas di video yang berbeda. Nah, terus Kak, di era modern kayak gini kan udah nggak ada perbudakan. Terus kesetaraan apa dong yang masih harus diperjuangkan? Nah, jadi kalau dari beberapa sumber yang aku dapat, intinya adalah kesetaraan yang masih harus diperjuangkan sekarang adalah kesetaraan akses terhadap pilihan-pilihan dalam hidup. Jadi bukan yang kesetaraan membolak-balikan peran gitu antara gender yang berbeda. Jadi misalnya gini, kalau dulu kan yang kerja tuh cuman laki-laki dan perempuan tuh di rumah gitu, kayak ngurus rumah, ngurus anak. Nah, feminisme ini bukan membalikan peran itu. Jadi yang wajib di rumah itu jadi laki-laki dan yang wajib kerja jadi perempuan gitu. Keduanya, dalam kacamata feminisme itu harus punya akses terhadap pilihan itu sendiri. Jadi kayak ceweknya harus bisa milih dia mau ngapain perannya, cowoknya juga harus bisa milih dia mau apa perannya gitu. Jadi nggak berdasarkan keterpaksaan karena oh kan lu perempuan jadi lu harusnya gini gitu, lu kan laki-laki lu harusnya gini. Enggak, jadi harus bener-bener atas pilihan sendiri, kemauan sendiri. Dan melakukan kesepakatan pun bukan atas dasar keterpaksaan, tapi lebih ke mufakat gitu, keduanya perannya mau kayak gimana, kayak gitu. Ya tapi kan wajar kalau dalam rumah tangga lebih banyaknya perempuan yang di rumah, soalnya kan anaknya lebih dekat sama perempuan, sama ibu. Nah, kalau menurutku ini adalah salah satu persoalan di negara kita, persoalan ketimpangan peran gitu. Di sini justru laki-laki yang dirugikan karena peraturan di negara kita tuh menyebutkan kalau cuti melahirkan buat suami itu cuma 2 hari. Emang sih ada beberapa kantor, mungkin swasta kali ya, yang ngasih cuti melahirkan lebih banyak. Cuman kebanyakan kayak gitu. Nah, jadi kalau mau lebih dari 2 hari, ya kepaksa ngambil cuti tahunan. Ini kan jadi ngerugiin si anak ya, yang harusnya dapat pengasuhan juga dari bapak, ini cuma dapat dari perempuan gitu, cuma dapat dari ibu. Jadinya nggak adil gitu buat si bapak, ya nggak sih? Jadi lebih dekat ke ibu lah anaknya, orang setiap hari sama ibu yang dapat cuti 3 bulan pertama, ya nggak? Tapi ya emang sih jadi perempuan tuh serba salah. Mau milih karir dulu dibilang menyalahi kodrat, mau memilih jadi ibu rumah tangga dibilang sayang ilmunya, mubazir. Jadi kayak banyak prasangka, banyak stigma, banyak ekspektasi yang emang lebih nimpa ke perempuan sih. Makanya kita masih butuh nih gerakan ini untuk supaya ya perempuan juga punya akses dong terhadap pilihan dalam hidupnya. Lagi pula nih ya, pertanyaan kayak kamu lebih memilih mau di rumah aja atau berkarir, itu tuh cuman dikasih ke perempuan. Jarang banget laki-laki ditanya kayak gitu, ya nggak sih? Ya terus Kak, berarti kalau sekarang udah setara,
Harusnya nggak perlu lagi dong gerbong di kereta khusus buat perempuan. Atau nggak usah lagi dong ngasih tempat duduk buat perempuan di busway. Ya sebenarnya kalau angka pelecehan seksual terhadap laki-laki lebih banyak daripada terhadap perempuan, pastinya yang dikasih gerbong khusus itu laki-laki. Tapi ini kebetulan kekerasan atau pelecehan seksual di publik itu lebih banyak menimpa perempuan. Jadi di beberapa tempat emang dikasih tempat khusus perempuan supaya mencegah itu tujuannya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kesetaraan. Ini lebih kepada bentuk diskriminasi yang tadi atau kekerasan berbasis gender yang tadi. Dan lagian setahu aku kalau di busway itu nggak ada deh peraturan yang bilang kalau perempuan itu harus diutamakan. Seingat aku priority seat itu kan buat difabel, manula, terus buat orang yang bawa anak kecil. Jadi kalau misalnya laki-laki mau ngasih tempat duduk ke perempuan karena merasa lebih hormat ke perempuan, ya silahkan. Kalau perempuan mau ngasih tempat duduk ke laki-laki juga silahkan, selama tidak terjadi pelecehan seksual. Ya silahkan aja mau duduk barengan, maksudnya mau kayak di satu gerbong gimana gitu sebenarnya prinsipnya ya Bu. Nah segitu dulu penjelasan singkat tentang apa itu feminisme. Disclaimer aja, sebenarnya yang dari tadi aku obrolin itu bukan dari pendapat atau opini pribadi aku, lebih ke aku ngumpulin beberapa sumber gitulah, ada buku, ada video YouTube yang lain. Nah dan aku terbuka banget buat diskusi soal isu ini, jadi teman-teman silahkan tulis kritik, saran, atau pengen diskusi lewat kolom komentar, dan bagikan video ini ke temen yang lain kalau merasa video ini bermanfaat. Oh ya, kalau kamu suka videonya, kamu boleh banget subscribe channel ini dan like video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Annyeong!